Nah, itu mungkin yang berbeda. Kalau kita program banjir, kemudian program perbaikan infrastruktur yang lain, bisa jadi mungkin ada yang berulang disampaikan pada pilkada sebelumnya. Tapi ini selain desain teknisnya berbeda, seperti tadi misalnya pemanfaatan pemanfaatan void ex tambang. Ini benar-benar original, belum pernah ada satu pilkada pun ada kandidat, ada figur yang melontarkan ide ini. Dan saya sebenarnya sebelum menjadi calon, saya adalah ketua Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Kalimantan Timur. Insya Allah saya memiliki pengetahuan teknis. Di samping itu gagasan besar ini telah kami seminarkan, telah kami ujikan, telah kami mintakan workshop pendalaman dari para ahli di Hotel Haris beberapa waktu yang lalu. Dan semua pakar ahli yang bicara soal itu bahkan tidak saja setuju tapi juga memuji. Bahkan mereka memberi saya contoh. Salah satu diantaranya adalah pakar dari Perhapi Pusat. Salah satu contoh negara yang cukup berhasil melakukan refunksionalisasi terhadap atau pemanfaatan void tambang adalah Leipzig, Jerman, yang mayoritas lubang es tambangnya sudah berfungsi selain sebagai pengendali banjir juga menjadi sarana atau wadah sumber daya air di negara itu. Ada juga di Malaysia yang berhasil mengubah void tambang menjadi sumber daya baru bagi negara itu, dan tentu di beberapa tempat. Nah, ini yang berbeda. Kalau kita buat folder garis utamanya, karena tadi saya sudah bilang, keadaan morfologi daerah Samarinda bagian hilir rendah, sehingga folder itu hanya istilah ya. Folder itu hanya penampung, atau dalam bahasa teknisnya itu namanya reservation basin ya, penampung air hujan. Dan kalau kita menggali folder seperti itu begitu biaya besar. Nah, sekarang kita ada void, ada lubang es tambang sudah ditinggalkan pengusaha, bahkan pada sisi tertentu menimbulkan bencana kan. Di Samarinda itu tercatat puluhan bocah anak Samarinda tenggelam di area lubang es tambang. Kenapa kita tidak mengubah ini menjadi jauh lebih bermanfaat daripada menjadi masalah? Nah, itulah keistimewaan yang kita hadirkan di program Andi Harun Rusmadi. Kita tidak bisa untuk membuat satu pikiran brilian, pikiran yang nyata-nyata realistis, karena lubangnya sekarang sudah ada, lubang tambangnya sudah ada. Saya tadi nyebut sejak pemimpin itu harus berani menghadapi tantangan, dan tantangannya diantaranya adalah satu, resiko kekurangan biaya. Ya kalau semua serba ada, mau membangun duitnya ada, semua serba ada, ya enggak. Kalian juga udah bisa jadi wali kota. Ya kan? Ini ada duit, mau belanja banjir 1 triliun, duitnya ada 1 triliun. Mau belanja ini ada duitnya 1 triliun juga, ada duitnya. Enggak. Kalian juga, kalian cukup jadi wali kota. Semua orang bisa jadi wali kota, ada uang. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemimpin Samarinda di masa yang akan datang, satu, kemungkinan besar akan berhadapan dengan tantangan resiko kekurangan uang. Nah, solusinya adalah dua pemimpin yang terpilih, wali kota dan wakilnya, harus mampu membuat terobosan sehingga uang kita itu setidak-tidaknya bisa membiayai pembangunan prioritas. Yang kedua, kemungkinan menghadapi resiko ketidakpastian. Ya, apakah itu dari waktu, apakah itu dari sisi dukungan birokrasi, apakah itu dari dukungan regulasi, bisa jadi.
Nah, pemimpin yang ke depan mampu meramu, mampu menemukan solusi dari tantangan resiko ketidakpastian itu, diantaranya resiko berhadapan dengan regulasi, resiko berhadapan dengan misalnya dukungan birokrasi, kemudian mungkin tantangan teknis. Nah, kemudian pemimpin ke depan juga harus memikirkan juga resiko di bidang permasalahan sosial. Ya, itu semua harus kita bijak melaksanakannya. Kayak sekarang kan pemerintahan sekarang menghadapi soal segiri saja kan ada penolakan dari masyarakat. Ya. Nah, pemerintah ke depan berani memperlakukan esensi penegakan hukum itu. Tujuan dari hukum dari negara kita ini adalah mewujudkan keadilan dan kebenaran. Nah, karena dia ada esensi keadilannya, maka pemimpin yang terpilih itu tidak hanya tegas tapi juga harus bijaksana. Dan kita bisa melakukannya kalau kita bisa mengurai satu-satu faktanya, dan kita bisa mengurai, melibatkan mereka untuk mencari solusi. Karena tidak ada orang Samarinda yang tidak mau Samarinda ini tertata baik. Cuma masalahnya sangat berat seseorang untuk pindah dari tempatnya jika mereka tidak punya alternatif. Ya. Nah, alternatif pemindahan, alternatif relokasi bukan satu-satunya, bisa jadi reposisi. Ya. Nah, contoh, ini rumah harus pindah. Itu bukan satu-satunya. Kita tawarkan kalau pindah, harus pindah, mereka ada tempat alternatif enggak? Oke, ini tidak memiliki langsung hukum mereka tinggal. Ini tanah negara, ini bantaran, ini mereka tidak punya hak. Sampai di situ kita tahu. Tidak cukup dan bahkan tidak boleh. Pemimpin mengatakan, ini bukan hakmu, sekarang pindah. Lalu kita mengatakan, kalau masyarakatnya bertanya, lalu kami mau pindah kemana? Nggak boleh pemimpin mengatakan, saya tidak mau tahu, kamu pindah kemana. Itu siapa suruh berumah di situ, siapa suruh berdiam di situ. Tapi harus menemukan solusi yang bijak. Bijak itu satu, tidak melanggar hukum, tidak membuat pengambil kebijakan itu beresiko menghadapi resiko hukum di kemudian hari. Tapi juga masyarakat bisa menerima. Jadi di sana nanti ada diskusi, ada diplomasi. Dan saya bersama Pak Rusmadi tentu akan menjalankan diplomasi diskusi ala rakyat. Ya, saya tertarik misalnya bisa jadi kita mungkin tidak harus mengedepankan rapat-rapat resmi, tapi mungkin dengan lobby-lobby ala nasi kuning gitu atau soto Banjar, kita bisa menyelesaikan 1-2 masalah yang selama ini dianggap serius. Kita harus kerja bareng-bareng, kita harus gotong royong untuk menyelesaikan masalah ini. Itulah tantangan pemimpin Samarinda di masa depan. Ya, jadi kita awali bahwa kita harus ciptakan kepemimpinan yang berani berubah dalam perspektif visioner dan inovatif. Mengalokasikan rumah bagi rakyat yang kurang mampu diperbolehkan. Tidakkah Pak Presiden sekarang punya program rumah murah, rumah bersubsidi? Ya. Tapi bayar juga deh. Oke, nanti kita bisa subsidi silang begini. Salah satu di contohnya. Pemkot ini kan punya tanah, di zamannya Pak Matamin punya bahan tanah. Kita ciptakan perumahan. Ini salah satu di antara sisinya. Katakanlah separuh di antaranya itu kita pergunakan untuk relokasi. Mereka yang kita pindahkan mendapatkan rumah yang layak huni. Rumah layak huni itu diantaranya tidak seperti yang dulu-dulu. Fasilitas umumnya lengkap, ada sekolah, ada polseknya, ada koramilnya, ada PDAM-nya, pokoknya ada fasilitas umumnya. Sehingga bukan sekedar rumahnya pun juga rumah layak huni, bukan sekedar kotak tanpa fondasi. Kita minimal lah, kalau bisa minimal rumah 336. Nah, separuh tanah ini diperuntukkan untuk mereka, dan mungkin sepertiga atau separuhnya kita kerjasama dengan pengusaha pengembang.
Oke, ini aku nggak keluarin duit APBD nih. Aku punya aset nih. Pemerintah punya aset. Bisa nggak kalian bangunkan rumah nih? Tanah bagian depannya silahkan kalian ambil untuk komersil. Jadi kamp pasar, ruko dan lain sebagainya.